48 tiket Piala Dunia dari 6 konfederasi Simak untuk guys tahun videonya 2026 yang akan digelar di Info 3 negara sepak bola yaitu terbaru. Meksiko, Kanada, dan USA. Meksiko sebagai tuan rumah. Mari kita bahas lebih detail Kanada. 48 tiket yang akan diperebutkan seluruh negara dunia melalui 6 konfederasi antara lain. Pertama, CONCACAF atau Amerika Utara mendapat 6 tiket Piala Dunia plus 2 tiket kualifikasi antar konfederasi. Kedua, UEFA benua Eropa mendapat tiket dengan jumlah terbanyak 16 tiket. Ketiga, CAF atau benua Afrika mendapat 9 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Keempat, CONMEBOL atau Amerika Selatan mendapat 6 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Asia atau benua Asia mendapat 8 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. OFC atau Oceania mendapat 1 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi serta 2 tiket playoff yang akan disebut 6 wakil dari 4 konfederasi, yaitu 2 tiket dari CONCACAF, 1 tiket dari CAF atau benua Afrika, 1 tiket dari CONMEBOL atau benua Amerika Selatan, 1 tiket dari AFC atau benua Asia, dan 1 tiket dari Oceania. Seperti apa peluang timnas Indonesia dari zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bahas selengkapnya detail 28 tiket Piala Dunia dari masing-masing konfederasi di seluruh dunia untuk tahun 2026. Semoga Indonesia menang dan melaju ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Dunia. Pertama adalah tuan rumah. 3 negara yang otomatis lolos adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. USA. Mari kita mulai pembahasan kita dari konfederasi CONCACAF atau Amerika Utara yang terdiri dari 35 negara. Berikut daftar negara yang ada di CONCACAF. Karena CONCACAF menjadi tuan rumah, maka 3 negara yang dipilih tidak akan ikut kualifikasi. Sistem kualifikasi melalui 3 tahapan, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di tahap pertama, 32 negara dari zona ini akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA terbaru edisi November 2023. 28 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos tahap 2, serta 4 negara dengan ranking terendah melalui kualifikasi tahap 1 terlebih dahulu. Dengan sistem home and away, pertandingan ini digelar Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut. Telah berhasil menang atas Kepulauan Turks dan Caicos lewat adu penalti dengan 4-3 setelah bermain 2 leg home and away dengan agregat sama 1 dan pastikan lolos ke tahap 2. Serta Kepulauan Virgin dan Britania Raya yang menang atas Kepulauan Virgin lewat adu penalti dengan 4-2 setelah bermain imbang home and away dengan agregat sama 1 dan juga pastikan lolos ke tahap 2. Total 30 negara yang lolos ke kualifikasi tahap 2 dibagi menjadi 6 grup dengan 5 negara per masing-masing grup, di mana pembagian grup tahap 2 sudah selesai. Berikut update klasmen hingga 2 pertemuan. Dari grup A, Honduras pimpin klasmen dengan 6 poin, menyusul Kuba dan Kepulauan Cayman dengan masing-masing 3 poin, serta Antigua dan Barbuda sama-sama raih 1 poin. Berikutnya klasmen sementara grup B, Costa Rica raih 6 poin, menyusul Trinidad and Tobago raih 4 poin, kemudian Saint Kitts dan Nevis 3 poin, Grenada 1 poin, dan Bahamas belum meraih poin. Selanjutnya klasmen sementara grup C, Curacao dan Haiti sama-sama raih 6 poin, Santo Lucia dan Aruba sama-sama raih 1 poin, serta Barbados belum meraih poin. Berikutnya klasmen sementara grup D, Nicaragua dan Panama sama-sama raih 6 poin, Guyana 3 poin, Montserrat dan Belize belum meraih poin. Selanjutnya klasmen sementara grup E, Guatemala dan Jamaika sama-sama raih 6 poin, Dominika Republik raih 3 poin, serta Dominika dan Kepulauan Virgin Britania Raya belum meraih poin. Terakhir klasmen sementara grup F, Suriname pimpin klasmen dengan 6 poin, menyusul Puerto Rico 4 poin, El Salvador 2 poin, serta Saint Vincent, Grenadines, dan Anguilla belum meraih poin. Di mana nantinya 2 negara dari masing-masing grup, yaitu juara grup dan runner-up setelah kualifikasi tahap 2 berakhir, akan lolos ke kualifikasi tahap 3 dengan jumlah total 12 negara. Berikut
Berikutnya kita masuk ke kualifikasi tahap 3, 6 juara grup dan 6 runner-up yang lolos dari kualifikasi tahap 2 dibagi menjadi 3 grup dengan masing-masing grup 4 negara dan akan melalui kualifikasi dengan sistem kandang-kandang, di mana 3 juara grup otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 2 dari 3 runner-up terbaik akan melaju ke kualifikasi antar konfederasi. Simak terus videonya guys. Kita pindah ke Semoga bermanfaat. Konfederasi UEFA atau benua Eropa yang terdiri dari 55 negara sebagai berikut. Eropa menggunakan sistem kualifikasi 2 tahap. Di tahap pertama fase grup dan tahap kedua adalah babak playoff. Di tahap fase grup, 55 negara anggota UEFA dibagi ke dalam 12 grup dari grup A hingga grup F yang terdiri dari 4 hingga 5 negara. Drawing fase grup akan digelar pada 13 Desember 2024 di Zurich, Switzerland. Dan setelah fase grup selesai, 12 juara grup hingga grup L akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 12 runner-up ditambah 4 negara dengan peringkat terbaik di Nations League 2024 juga akan lolos ke babak playoff. Berikutnya di babak playoff, ke-16 negara tersebut akan diundi ke dalam bagan playoff yang dimana setiap negara akan bertanding sebanyak 2 kali. Pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan lolos Piala Dunia 2026. Untuk kualifikasi Piala Dunia zona Eropa fase grup pertama dimulai pada 21 hingga 22 Maret 2025. Selanjutnya kita pindah ke CAF atau benua Afrika, terdiri dari 53 negara aktif, di mana ke-53 negara ini nantinya dibagi menjadi 9 grup, yang masing-masing grup terdiri dari 5 hingga 6 negara. Kualifikasi CAF atau benua Afrika sendiri memiliki 2 tahap, di kualifikasi babak grup dan kualifikasi babak playoff. Untuk babak grup sendiri sudah berjalan 4 pertandingan. Kita lihat update klasemen sementara. Untuk klasemen sementara di grup A, Mesir pimpin klasemen dengan 10 poin, menyusul Guinea Bissau 6 poin, Burkina Faso dan Sierra Leone sama-sama raih 5 poin, Ethiopia 3 poin dan Djibouti 1 poin. Berikut klasemen sementara grup B, Sudan pimpin klasemen dengan 10 poin, menyusul Senegal 8 poin, Republik Demokrasi Kongo 7 poin, Togo 3 poin, Sudan Selatan 2 poin, serta Mauritania 1 poin. Berikutnya klasemen sementara grup C, Rwanda, Afrika Selatan, Benin pimpin klasemen dengan sama-sama memperoleh 7 poin, susul Lesotho 5 poin, Nigeria 3 poin dan Zimbabwe 2 poin. Berikutnya klasemen sementara grup D, Kamerun pimpin klasemen dengan 8 poin, Libya dan Tanjung Verde sama-sama raih 7 poin, Angola poin, Mauritania poin dan Eswatini belum raih poin. Klasemen sementara grup E, Maroko pimpin klasemen dengan 9 poin, menyusul Niger dan Tanzania sama raih 6 poin, Zambia 3 poin, serta Kongo belum raih poin dan Eritrea mengundurkan diri dari grup E. Klasemen sementara grup F, Pantai Gading pimpin klasemen 10 poin, menyusul Gabon 9 poin, Burundi 7 poin, Kenya 1 poin, Gambia 3 poin dan Seychelles belum raih poin. Berikutnya klasemen sementara grup G, Aljazair dan Mozambik pimpin klasemen dengan sama-sama meraih 9 poin. Selanjutnya Botswana, Guinea, Uganda juga sama-sama meraih 6 poin. Sementara Somalia peringkat terakhir belum meraih poin. Klasemen sementara grup H, Tunisia pimpin klasemen dengan 10 poin, menyusul Namibia 8 poin, Liberia 7 poin, Malawi 6 poin, Guinea Khatulistiwa 3 poin dan Sao Tome belum meraih poin. Terakhir klasemen sementara grup I, Komoro dan Ghana sama-sama pimpin klasemen dengan 9 poin, Madagaskar di peringkat 3 dengan 7 poin, Mali 5 poin, Afrika Tengah 4 poin, dan Chad belum meraih poin. Itulah klasemen kualifikasi zona Afrika tahap pertama di 4 pertandingan awal, di mana nanti setelah selesai fase grup, 9 juara grup dari grup A hingga grup I akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Selanjutnya 9 runner-up masing-masing grup memiliki kesempatan untuk merebut 1 tiket playoff antar konfederasi dengan kualifikasi sebagai berikut.
9 runner-up masing-masing grup akan diurutkan berdasarkan jumlah poin, di mana 4 runner-up dengan poin tertinggi atau selisih gol tertinggi jika ada poin sama akan lolos ke babak playoff. Kemudian 4 negara tersebut akan diundi berhadapan satu sama lain hingga ke partai final. Pemenang partai final akan dapat satu tiket playoff antara konfederasi. Berikutnya kita pindah ke zona CONMEBOL yang hanya beranggotakan 10 negara. Di zona ini 10 negara tersebut akan dijadikan satu grup dan masing-masing negara akan bertanding sebanyak 18 kali dengan sistem kandang tandang atau home, di mana nantinya peringkat 1 hingga peringkat 6 akan otomatis lolos Piala Dunia 2026, sementara peringkat 7 akan ikut kualifikasi antar konfederasi. Kualifikasi di zona CONMEBOL atau benua Amerika Selatan sudah berjalan dan saat ini sudah memasuki pertandingan ke-10, di mana 3 pertama sementara dipegang oleh Argentina sebagai puncak klasemen dengan total 22 poin. 3 lolos kedua sementara dipegang oleh Kolombia dengan 19 poin. 3 lolos ketiga sementara dipegang oleh Uruguay dengan 16 poin. 3 lolos keempat sementara dipegang oleh Brasil juga dengan 16 poin. 3 lolos kelima sementara dipegang oleh Ekuador dengan 13 poin. 3 lolos keenam sementara dipegang oleh Paraguay juga dengan 13 poin. Dan tiket playoff konfederasi yaitu peringkat 7 sementara ini dipegang oleh Bolivia 12 poin. 3 negara lainnya masih berpeluang bukan untuk lolos, yaitu di peringkat 8 ada Venezuela dengan 11 poin, nyusul di peringkat 9 ada Peru dengan 6 poin, dan Chili di peringkat terakhir dengan 5 poin. Password why? Berikut kita bahas kualifikasi zona Asia atau benua Asia dengan Nah, ini jumlah guys, zona 46 Asia. negara dengan Apa? kualifikasi melalui terbanyak 5 tahap. Mari Gua kita mulai kalau dari mandi tahap kalau 1, sana tadi mandi 46 3 negara kali. yang ada di Asia menurutkan berdasarkan ranking FIFA tertinggi, di mana 46 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos ke tahap 2. Sementara 20 negara dengan ranking terendah termasuk di sini timnas Indonesia melalui kualifikasi tahap 1, di mana 20 negara bertemu dengan sistem kandang. Berikut hasil pertandingan tahap 1 selengkapnya, di mana Afghanistan lolos tahap 2 dengan agregat 2-0 Mongolia, Bangladesh lolos dengan agregat 3-2 Malaysia, Singapura lolos dengan agregat 3-1 atas Guam, Yaman lolos dengan agregat 4-1 atas Sri Lanka, Myanmar lolos dengan agregat 5-1 atas Malaysia, Pakistan lolos dengan agregat 1-0 Kamboja, Chinese Taipei lolos dengan agregat 7-0 atas Timor Leste, dan timnas Indonesia lolos dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Hong Kong lolos dengan agregat 4-2 atas Bhutan, dan Nepal lolos dengan agregat 2-1 atas Laos. Tiket Piala Dunia 2026 guys. Kualifikasi tahap 2 melibatkan 36 negara dengan 9 yang terdiri dari grup A hingga grup B. Pertandingan sudah berakhir dan berikut dari fase grup tahap 2 zona. Klasmen grup A, Qatar keluar sebagai juara grup dan lolos tahap 3 dengan perolehan 16 poin. Kuwait keluar sebagai runner-up, lolos putaran 3 dengan perolehan 7 poin. Berikutnya klasmen akhir grup B, Jepang keluar sebagai juara grup dengan 18 poin dan lolos putaran 3. Korea Utara keluar sebagai runner-up dengan 9 poin, lolos putaran 3. Klasmen akhir grup C, Korea Selatan keluar sebagai juara grup dengan 16 poin, lolos putaran 3. Cina PR keluar sebagai runner-up dengan 8 poin, lolos putaran 3. Klasmen akhir grup D, Oman keluar sebagai juara grup dengan 13 poin, lolos putaran 3. Kyrgyzstan keluar sebagai runner-up dengan 11 poin, lolos putaran 3. Berikutnya klasmen akhir grup E, Iran keluar sebagai juara grup dengan 11 poin, lolos putaran 3. Uzbekistan di peringkat 2 lolos sebagai runner-up dengan 14 poin juga. Berikutnya grup F, Irak keluar sebagai juara grup dengan 18 poin, lolos putaran 3. Menyusul timnas Indonesia keluar sebagai runner-up 10 poin dan lolos ke putaran 3. Berikut klasmen akhir grup G, Jordan keluar sebagai juara grup dengan 13 poin, lolos putaran 3. Arab Saudi keluar sebagai dengan 13 poin juga dan lolos ke putaran 3. Berikutnya klasmen akhir grup H, Uni Emirat keluar sebagai juara grup dengan 6 poin, lolos putaran 3. Menyusul Bahrain keluar sebagai runner-up dengan 11 poin, lolos putaran 3.
Terakhir, klasmen akhir grup E, Australia keluar sebagai juara grup dengan poin penuh dan lolos ke tahap 3, menyusul sebagai runner-up dengan perolehan 8 poin dan juga lolos ke tahap 3. Selanjutnya mari kita bahas kualifikasi tahap 3. 18 negara yang lolos dari tahap 2 akan diundi ke dalam 3 grup yang terdiri dari masing-masing negara. Pertandingan ini sudah berjalan 2 match awal berikut klasmen perolehan poin selanjutnya. Dari grup Iran pimpin klasmen dengan 10 poin, nyusul Uzbekistan juga dengan 10 poin, kemudian Emirat Arab dengan 4 poin, disusul Qatar juga dengan perolehan 4 poin, peringkat 5 Kyrgyzstan 3 poin, dan Korea Utara di peringkat terakhir dengan perolehan 2 poin. Lanjut ke klasmen grup B, Korea Selatan pimpin klasmen dengan 10 poin, nyusul Jordan dengan 7 poin, kemudian Irak juga dengan perolehan 7 poin, selanjutnya ada Oman dengan perolehan 3 poin, disusul Kuwait juga dengan perolehan 3 poin, terakhir Palestina dengan perolehan 2 poin. Berikutnya klasmen grup C, Jepang pimpin klasmen dengan 10 poin, nyusul 3 negara dengan perolehan 5 poin, yaitu Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain. Peringkat ditempati oleh timnas Indonesia dengan perolehan 3 poin, dan terakhir ditempati oleh Cina PR dengan perolehan 3 poin juga. Di mana nanti setelah seluruh pertandingan fase grup selesai, juara grup dan runner up masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 mewakili benua Asia. Di mana saat ini untuk grup A ditempati oleh Iran dan Uzbekistan, untuk grup B ditempati oleh Korea Selatan dan Jordan, untuk grup C ditempati oleh Jepang dan Australia. Dilanjutkan untuk peringkat 3 dan peringkat 4 melanjutkan kualifikasi tahap 4, di mana saat ini untuk grup A ditempati oleh Uni Emirat Arab dan Qatar, untuk grup B ditempati oleh Irak dan Kuwait, dan untuk grup C ditempati oleh Saudi Arabia dan Bahrain. Di mana saat ini timnas Indonesia keluar dari zona lolos Piala Dunia dan bahkan keluar dari zona kualifikasi babak keempat. Semoga timnas Indonesia mampu setidaknya masuk ke kualifikasi babak keempat di bulan November 2024 ini. Sementara dua runner-up kualifikasi tahap 4 akan masuk Timnas ke Indonesia kualifikasi langsung tahap otomatis 5. lolos ke Mari kita Piala bahas Dunia kualifikasi tahap 2026. 5. Dua runner-up dari kualifikasi tahap 4 Simak video akan saling selanjutnya. berhadapan, di Terima mana kasih. pemenang dari pertandingan ini akan menjadi wakil Asia untuk perebutan